Halo guys, perkenalkan nama saya Kazrul Takif Al-IC dengan NIM 24041 Saya dari Ilmu Kelautan B. Di sini saya ingin mempresentasikan video literasi digital, yaitu tentang krustasea. Kalau gitu saya akan menjelaskan tentang krustasea. Krustasea merupakan salah satu kelompok arthropoda yang paling beragam dan berhasil dalam ekosistem akuatik, mencakup lebih dari 67.000 spesies yang tersebar di seluruh dunia. Kelompok ini termasuk hewan-hewan yang sangat familiar seperti kepiting, udang, lobster, dan barnacle, serta berbagai spesies mikrofis yang lainnya. Spesies mikrofis yang berperan penting dalam rantai makanan laut. Ciri khas krustasea memiliki eksoskeleton yang terbuat dari chitin dan kalsium karbonat, tubuh yang tersegmentasi, serta sepasang antena yang bercabang dua atau bisa disebut dengan biramos. Sebagian besar krustasea hidup di lingkungan laut, mulai dari zona intertidal hingga laut dalam. Meskipun beberapa spesies telah beradaptasi dengan lingkungan air tawar dan bahkan daratan. Anatomi krustasea menunjukkan tingkat kompleksitas yang tinggi dengan sistem organ yang sangat terrealisasi. Tubuh mereka menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian kepala atau cephalon, ada dada, thorax, dan perut dan abdomen. Meskipun pada banyak spesies kepala dan dada menyatu membentuk cephalopollax, sistem pernapasan krustasea umumnya menggunakan insang yang terletak di dalam rongga insang, memungkinkan pertukaran gas yang efisien dalam lingkungan akuatik. Sistem pencernaan merasa dilengkapi dengan lambung pengunyah yang disebut gastric meal, yang berfungsi sebagai pemecah makanan yang secara mekanis sebelum dicerna secara kimiawi. Sistem pendarahan krustasea bersifat terbuka dengan hemifolin yang beredar melalui rongga tubuh dan dipompa oleh jantung yang terletak di bagian dorsal. Reproduksi dari siklus hidup krustasea menunjukkan variasi yang luar biasa, mulai dari pertumbuhan internal hingga eksternal. Disertai dengan berbagai strategi adaptif, sebagian besar krustasea mengalami metamorfosis kompleks. Dimulai dari larva Marpilus yang mikroskopis, kemudian berkembang melalui berbagai tahap larva sebelum mencapai bentuk dewasa. Proses molting atau penggantian kulit merupakan aspek fundamental dalam pertumbuhan krustasea, di mana mereka secara berkala melepaskan exoskeleton lama dan dalam bentuk baru untuk mengkondomasi pertumbuhan tubuh. Selama proses molting, krustasea sangat rentan terhadap predasi karena eksoskeleton baru masih lunak dan belum mengeras. Peran ekologis krustasea dalam ekosistem akuatik sangat vital dan multi aset. Sebagai konsumen primer, banyak spesies krustasea kecil seperti copepoda dan krill membentuk dasar rantai makanan laut, mengkonsumsi fitoplankton dan bakteri, serta menjadi makanan bagi ikan, burung, dan mamalia laut. Krustasea juga berperan sebagai dekomposer penting, membantu menguraikan menguraikan bahan organik mati di dasar perairan. Beberapa spesies krustasea memiliki hubungan simbiosis yang kompleks dengan organisme lain, seperti kepiting pembersih yang hidup bersimbiosis dengan ikan, atau tritid yang menempel pada paus dan kura-kura laut. Adaptasi evolusioner krustasea terhadap berbagai lingkungan menunjukkan plastisitas yang luar biasa dalam hal morfologi, fisiologi, dan perilaku. Krustasea laut telah mengembangkan adaptasi khusus seperti bioluminescensi, mata yang sangat sensitif, atau bahkan kehilangan penglihatan. Krustasea atau biasa disebut dengan udang-udangan merupakan kelompok besar arthropoda yang spesiesnya sangat banyak, mencari sekitar 52.000, yakni hewan yang hidup di pantai dan juga laut. Umumnya, krustasea bisa bergerak dengan bebas meski untuk beberapa takson memiliki sifat parasit dan hidup dengan cara menumpang di inang. Krustasea memiliki cangkang yang keras atau tempurung namun lebih kepada moluska. Sedangkan untuk eksoskeleton di subfilum krustasea umumnya tersusun dari kitin yang juga keras karena kandungan kalsium karbonat. Jenis krustasea. 1. Entomostraka atau udang tingkat rendah. Jenis Entomostraka ini merupakan penyusun dari zooplankton yang umumnya melayang di air dan menjadi makanan ikan.
Pembagian ordo dari hewan noktural yang hidup di air tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: Branchiopoda, seperti Aselus aquaticus dan Daphnapules atau kutut air yang berkembang biak secara parthenogenesis. Ostracoda, seperti Spruce candida dan Codona suburdana yang hidup di air laut atau tawar seperti plankton dengan tubuh kecil dan bisa bergerak memakai antena. Copepoda, seperti Agulus indicus dan Cyclops yang hidup pada air tawar serta laut dan menjadi hewan plankton. Cirripedia, seperti Benake dan Sakulina yang memiliki dada serta kepala tertutup karapaks berbentuk cakram serta hidup di laut dengan cara melekat di bebatuan. 2. Malacostraca atau udang tingkat tinggi. Malacostraca merupakan jenis krustasea yang banyak hidup di air laut dan air tawar yang memiliki tubuh terdiri dari perut atau abdomen dan juga cephalothoraks. Malacostraca ini dibagi menjadi 3 ordo, yakni Isopoda, memiliki bentuk tubuh yang pipih, berkaki sama dan dorsiventral seperti Onychus acelus serta Limnoria lignorum. Stomatopoda, seperti Squilla empusa atau udang belalang yang bentuknya mirip belalang sembah dengan warna mencolok dan hidup di laut. Decapoda, seperti kepiting, udang, rajungan dan ketam yang memiliki jumlah kaki 10 dan menjadi kelompok jenis udang yang banyak dikonsumsi manusia sebagai sumber protein. Yang mencerminkan sejarah evolusi panjang selama lebih dari 500 juta tahun. Subfulum Crustacea terbagi menjadi beberapa kelas utama, termasuk Malacostra yang mencakup kepiting, udang, dan lobster. Branchiopoda yang meliputi kutub air dan Artemia. Copepoda yang terdiri dari Copepoda planktonik, Cirripedia yang mencakup Cetritid, dan berbagai kelompok kecil lainnya. Setiap kelas menunjukkan adaptasi morfologis yang unik sesuai dengan niche ekologis mereka. Fosil Crustacea tertua yang ditemukan berasal dari periode Kambrium menunjukkan bahwa kelompok ini telah mengalami radiasi adaptif yang luar biasa sepanjang sejarah geologis bumi. Dengan banyak spesies yang telah punah dan digantikan oleh bentuk-bentuk yang modern, sistem sensorik Crustacea telah berevolusi menjadi sangat canggih untuk membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan akuatik yang kompleks. Mata menjemuk mereka mampu mendeteksi cahaya terpolarisasi gerakan cepat dan dalam beberapa kasus bahkan cahaya ultraviolet dan inframerah. Serta chemoreception mereka yang berpusat pada antena dan antenula merupakan deteksi molekul kimia dalam konsentrasi yang sangat rendah, membantu dalam pencarian makanan, deteksi predator, dan komunikasi interspesies. Banyak krustacea juga memiliki mecanchorereptor yang sensitif terhadap getaran air, tekanan, dan arus, memungkinkan mereka untuk bernavigasi dalam kondisi stabilitas rendah. Beberapa spesies Crustacea laut dalam bahkan telah mengembangkan kemampuan bioelektrik untuk mendeteksi medan listrik yang dihasilkan oleh organisme lain. Perilaku sosial dan komunikasi Crustacea menunjukkan kompleksitas yang mengagumkan dengan berbagai strategi yang telah berevolusi untuk memfasilitasi produksi, teritorialitas, dan keberlangsungan hidup kelompok. Banyak spesies kepiting menunjukkan ritual kawin yang elaborate, termasuk display visual menggunakan capit berwarna merah dalam komunikasi melalui substrat dan pelepasan feromon untuk menarik pasangan. Studi tentang Crustacea menunjukkan kita bahwa kehidupan di bumi jauh lebih kompleks dan saling terkait daripada yang pernah kita bayangkan. Setiap spesies Crustacea, daripada yang paling umum hingga yang paling langka. Akhirnya, Crustacea mengingatkan kita bahwa keajaiban alam sering tersembunyi dalam bentuk kehidupan yang mungkin tampak sederhana di permukaan, namun sesungguhnya menyimpan kompleksitas yang mengagumkan. Mereka adalah testimoni hidup dengan kekuatan adaptasi, resiliensi, dan inovasi biologis yang terus menginspirasi ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam setiap exoskeleton yang mengkilap, setiap gerakan antena yang sensitif, dan setiap ritual kawin yang sulit, terhadap cerita evolusi yang patut kita pelajari, hormati, dan lestarikan untuk generasi mendatang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi Crustacea. Terima kasih yang sudah menonton.
Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.